Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimada Adela Yunia Saraswati. Saya dari kelas manajemen 19B, NPM 19411105. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip manajemen resiko. Definisi manajemen resiko. Manajemen resiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan resiko yang tidak dapat diterima. Dalam KBBI, arti kata resiko adalah hasil dari tindakan yang tidak menyenangkan atau merugikan dan membahayakan. Ketidakpastian ini bisa dalam bentuk ancaman, pengembangan strategi, dan mitigasi resiko. Prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko menciptakan nilai tambah. Kedua, manajemen risiko adalah bagian integral proses dalam organisasi. Ketiga, manajemen risiko adalah bagian dari pengambilan keputusan. Keempat, manajemen risiko secara eksplisit menangani ketidakpastian. Kelima, manajemen risiko bersifat sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. 6. Manajemen risiko berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. 7. Manajemen risiko dibuat sesuai kebutuhan. 8. Manajemen risiko memperhitungkan faktor manusia dan budaya. 9. Manajemen risiko bersifat transparan dan inklusif. 10. Manajemen risiko bersifat dinamis, interaktif, dan responsif terhadap perubahan. Risiko dan ketidakpastian. Risiko adalah kemungkinan kegagalan yang dapat diprediksi, sedangkan ketidakpastian adalah kemungkinan kegagalan yang tidak dapat diprediksi. Risiko dan ketidakpastian akan dihadapi pula oleh pelaku agribisnis. Salah satu akibat yang ditimbulkan dengan adanya risiko dan ketidakpastian adalah kebangkrutan dan pailit. Ketidakpastiannya yaitu yang pertama, perubahan cuaca yang berakibat pada masalah pengiriman barang. Yang kedua, resiko yang terjadi karena bencana alam. Contoh resiko yaitu yang pertama, kerugian akibat hilangnya barang. Yang kedua, terbakarnya gedung yang beresiko menyebabkan kerugian. Prinsip-prinsip identifikasi resiko. Yang pertama, pemahaman tentang adanya resiko. Yang kedua, pengetahuan sifat-sifat resiko atau frekuensi. Yang ketiga, dampak resiko terhadap kelangsungan usaha atau tingkat kegawatan resiko dan menentukan prioritas resiko tersebut. Manfaat daftar kerugian potensial. Yang pertama, mengingatkan manajer resiko tentang kerugian-kerugian yang menimpa bisnisnya. Yang kedua, sebagai tempat mengumpulkan informasi. Yang ketiga, sebagai badan pembanding dalam review dan evaluasi penggulungan resiko. Klarifikasi kerugian potensial. Yang pertama, kerugian harta milik terdiri dari kerugian langsung, kerugian tidak langsung, dan kerugian atas pendapatan. Yang kedua, kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain. Yang ketiga, kerugian personalia. Sumber-sumber resiko. 1. Lingkungan fisik, misalnya seperti bangunan yang dimakan usia sehingga menjadi rapuh. Yang kedua, lingkungan sosial, misalnya kerusuhan sosial atau demonstrasi. Yang ketiga, lingkungan politik, misalnya seperti perubahan perundangan dan perubahan peraturan. Yang keempat, lingkungan legal, misalnya gugatan karena gagal mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku. Yang kelima, lingkungan operasional, misalnya kecelakaan kerja dan kerusakan mesin. Yang keenam, lingkungan ekonomi, misalnya itu seperti inflasi yang tidak terkendali. Berikutnya, tipe-tipe resiko beserta definisinya dan teknik pengukurannya. Yang pertama, tipe resiko pasar. Definisinya, harga pasar bergerak ke arah yang tidak menguntungkan atau merugikan. Teknik pengukurannya bisa menggunakan VAR stress testing.
Yang kedua, tipe resiko kredit. Definisinya, counterparty tidak bisa membayar kewajibannya atau gagal bayar ke perusahaan. Teknik pengukurannya yaitu dengan credit rating dan credit matrix. Yang ketiga, tipe resiko perubahan tingkat bunga. Definisinya, tingkat bunga berubah yang mengakibatkan kerugian pada portofolio perusahaan. Teknik pengukurannya bisa menggunakan metode pengukuran jangka waktu dan durasi. Yang keempat, tipe resiko operasional. Definisinya, kerugian yang terjadi melalui operasi perusahaan atau misal sistem yang gagal. Teknik pengukurannya bisa menggunakan matrik frekuensi dan signifikansi kerugian. Yang kelima, tipe resiko kematian. Definisinya, manusia mengalami kematian dini lebih cepat dari kematian wajar. Teknik pengukurannya bisa menggunakan probabilitas kematian dengan tabel mortalitas. Sekian presentasi dari saya tentang prinsip-prinsip manajemen risiko. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.